Halo Sobat Gasin, kembali lagi dengan saya Jun Fadli. Saat ini di belakang saya sudah ada satu unit Daihatsu All New Sirion 13R CVT. Ya, dimana Sobat Gasin ingin tahu kelebihan dan kekurangan dari Daihatsu Sirion ini? Oke, jangan lupa like and subscribe ya untuk di TikTok, Instagram gasin.auto. Oke, mungkin udah nggak sabar lagi, kita gasin aja. Oke Sobat Gasin, jadi sebelum kita ulas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu nih untuk di Sirion sendiri ada kompetitornya apa aja sih? Ya kalau menurut dari pendapat tim Gasin Auto, ya mungkin yang setara dengan Sirion ini ada Suzuki Baleno, ya ada juga Toyota Agya GR. Ya mungkin yang setara ya dari segi harga, dari segi fitur. Mungkin setara dengan brand-brand tersebut. Tapi untuk lebih lengkapnya kita coba ulas ya Sobat Gasin ya. Nah di sini untuk di bagian depan sendiri Sobat Gasin bisa dilihat untuk grillnya sendiri. Di sini ada grill, ada tambahan chrome. Jadi terlihat mungkin lebih sporty ya Sobat Gasin ya. Untuk di bagian lampunya sendiri sudah menggunakan LED. Ya, nah yang lebih kesan sportinya nih Sobat Gasin. Untuk di bagian bawahnya sini sudah ada body kit dengan tampilan lebih sporty sekali. Ya, nah seperti yang kemarin sebelumnya di review yang sebelumnya itu kan kenapa di bagian grillnya ini ada bolongan sih Sobat Gasin. Nah ini untuk sirkulasi, sebenarnya sirkulasi udara masuk ke mesin seperti itu. Ya, nah satu lagi Sobat Gasin, mungkin untuk Sirion sebelumnya ada fog lampnya ya, yang keluaran sebelumnya. Nah untuk Sirion ini kan keluaran di tahun 2022 sampai saat ini belum ada model terbaru. Nah di sini sudah ada sensor parkir depan dan di sini belum ada DRL. Mungkin di negara tetangga yang katanya paling laris itu di sana udah ada DRL-nya. Tapi kalau di kita belum. Seperti itu Sobat Gasin. Di sini kita lanjut ke bagian mesin Sobat Gasin. Untuk Daihatsu Sirion sendiri ini sudah dilengkapi dengan peredam. Sudah dibekali dengan mesin 1300 cc dual VVT-i di mana dia menghasilkan 95 PS dan dengan torsi 120 Nm ya. Nah, dari mesin ini pun sebetulnya Daihatsu terbagi menjadi dua tipe. Ada tipe X dan tipe R. Dengan mesin yang sama, 1300 cc ya. Tadi sudah kita bahas untuk bagian depan, saat ini di bagian samping. Nah, untuk dari bagian samping sendiri di All New Sirion, kita lihat dari bagian spion dia sudah dilengkapi dengan balutan cat warna hitam dengan sudah dilengkapi batoknya. Nah, dan juga sudah dilengkapi dengan talang air yang ada emblem Sirion ya. Ya, bisa dilihat juga di sini untuk handle-nya sudah dibalut dengan chrome. Ya. Nah, untuk kalau kita ke bawah sedikit seperti yang depan ya, sudah ada body kit. Samping juga sudah dilengkapi dengan body kit. Ya, jadi body kitnya berwarna hitam. Oke. Nah, tidak lupa di sini ada tulisan dual VVT-i yang menandakan bahwa mesin ini menggunakan dual VVT-i. Nah, kita sedikit ke bawah. Untuk bannya sendiri di sini menggunakan ring 15 dengan two tone color. Jadi ada balutan hitam dan chrome-nya. Seperti itu. Nah, kebetulan untuk ukuran ban sendiri ini 185/55. Dan juga tidak lupa untuk pengereman sendiri di bagian untuk Daihatsu Sirion sendiri sudah di depan sudah menggunakan cakram. Untuk bagian belakang masih tromol. Oke, untuk bagian samping sudah kita bahas. Sekarang kita coba pindah ke bagian belakang. Oke, untuk di bagian belakang Daihatsu Sirion sendiri antenanya sudah menggunakan shark fin antena dan dia sudah ada spoilernya juga. Ada lampu remnya juga. Di mana untuk bagian kacanya sudah dilengkapi defogger. Ada wiper juga seperti itu. Nah, kalau kita turun ke bawah sedikit sudah dilengkapi dengan sensor parkir mundur dan berikut kamera mundur. Baik Sobat Gasin, inilah interior atau dalaman dari Daihatsu Sirion yang tipe R ya. Ya bisa dilihat sendiri. Untuk di bagian setirnya ini sudah dibalut dengan kulit.
entah ini semi kulit atau memang kulit tapi ada jahitannya dia, seperti itu ya. Nah, untuk di setirnya sendiri dia sudah ada audio steering. Jadi kalau misalkan mau mengatur volume kendaraan, musik, untuk mengangkat telepon lewat Bluetooth bisa dari setir aja, nggak perlu repot-repot melalui handphone ya. Ya, dan di sini juga sudah ada pengaturan untuk MID cluster, misalkan mau melihat odometernya dan lain-lainnya seperti itu. Ya, untuk di bagian kanannya sendiri sini ada tulisan trip. Trip ini ada tulisan trip A, trip B ya, untuk mengatur odometernya juga sih teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sendiri dari speedometernya, dia hampir sama seperti all new Xenia sepertinya ya. Masih analog, tapi ada semi digitalnya juga. Seperti itu. Nah, kalau kita akan lihat ke bagian head unit, di sini menggunakan sudah 7 inch dan dia Apple CarPlay, Android Auto. Ya, jadi bagi teman-teman yang butuh hiburan di jalan seperti Bluetooth musik dan lain-lain atau Spotify, bisa langsung connect ya handphone melalui Android Apple CarPlay-nya. Nah, ya ke bawah sedikit, untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan start stop engine, jadi menyalakan mobilnya cukup keren ya. Nah, di sini udah ada sensor parkir depan. Untuk mengunci kendaraan atau buka kendaraan bukan di bagian dekat pintu, tapi ada di bagian tengah untuk buka kuncinya. Nah, di sini ada sensor misalkan untuk sabuk pengaman yang di bagian belakang. Untuk kalau kita lihat untuk AC-nya sendiri di sini sudah menggunakan digital. Nah, di sini sudah ada modenya ya, bisa mode sembur ke wajah, bisa ke arah kaki juga untuk pengaturan semburan anginnya dari depan ya. Nah, di sini udah ada mem ini apa sih? Memori ya sepertinya, memori. Jadi kalau misalkan ada teman-teman mau ngatur di AC-nya seperti apa, udah tinggal pencet aja. Nah, jangan lupa di sini juga ada defoggernya yang buat ke belakang tadi. Oke, kalau kita lihat bisa ngecas juga di sini. Udah ada tombol, udah ada ini ya, colokannya. Nah, untuk transmisinya sendiri dari Daihatsu Sirion sendiri, di sini dia sudah menggunakan CVT. Jadi hanya ada P, R, N, D, S, B. Oke. Nah, untuk rem tangannya masih hidrolik atau manual. Bisa dilihat untuk joknya sendiri di sini masih menggunakan bahan fabric tapi cukup nyaman ya. Nah, kalau misalkan dari bagian atas, kembali lagi untuk di bagian supir belum ada kacanya. Untuk di bagian penumpang sudah ada kacanya. Untuk di sebelah kanan sendiri di sini lumayan banyak tombol ya. Ada tombol A bertuliskan off. Nah, ini sepertinya idle stop engine. Jadi kalau teman-teman misalkan mau bahan bakarnya lebih irit, mungkin bisa menggunakan tombol idle stop engine ya. Tapi terkadang ada yang merasa terganggu, itu bisa dimatikan. Di sini juga sudah ada bisa pengaturan lampu. Jadi levelingnya headlamp ya. Ada bisa 1, 2, 3, 4 sampai 5 levelingnya. Tergantung misalkan teman-teman lagi lewat tongkrongan nih, lagi lewat di perkampungan, nggak mau terlalu nyorot ke arah atas, bisa diturunin kok levelingnya. Dan dia ada ionnya juga untuk mobilnya. Untuk spion sendiri di sini ada tombol untuk auto retract-nya, jadi bisa diatur untuk ngelipat otomatis dari dalam untuk pengaturan tombol kanan kirinya. Nah, di bagian kanan sendiri di sini ada tombol untuk power window, bagian depan belakang bisa dikunci juga. Nah, yang menarik dari Sirion ini, kalau kita kunci dari sini atau misalkan kita buka dari bagian pintu ini nggak kebuka, hanya bagian supirnya aja. Semua penumpang masih ngelok. Caranya biar ngebukanya dari sini. Oke teman-teman. Nah, kalau dari segi dashboardnya sendiri, seperti layaknya mobil-mobil 200 jutaan, masih berbahan plastik. Tapi dari segi tampilan sendiri, untuk Daihatsu Sirion ini bentuk desainnya berbeda dengan Daihatsu lainnya. Ya mungkin bisa dibandingkan dengan Agya, Ayla. Nah, ini bisa dilihat desainnya cukup lebih oke ya, berbeda. Nah, keunggulannya lagi ya, di sini untuk di bagian supir sudah ada airbag, di bagian depan situ sudah ada airbag. Nah, ini kalau nggak salah dia ada 4 airbag, jadi di kanan kirinya juga sudah ada airbag. Seperti itu teman-teman, untuk di bagian joknya ya. Nah, kalau ke bagian jok, nah yang membedakan Sirion dengan mungkin beberapa mobil-mobil yang dengan seharga dia, untuk headrestnya sendiri dia sudah bisa dilepas, yang headrest terpisah.
bukan yang headrest yang biasanya harga 200 juta itu masih headrest pocong seperti itu. Ya kalau misalkan mungkin satu di kekurangannya menurut saya sih di bagian tengahnya nih nggak ada konsol boxnya, jadi langsung ngeplong aja dia seperti itu. Ya kalau untuk di bagian depan sendiri seperti itu ya, dia juga sudah menggunakan auto lamp, jadi kalau misalkan teman-teman jalan lewat terowongan secara otomatis lampu utamanya akan menyala sendiri dia seperti itu. Oke, kita coba pindah ke bagian belakang. Sekarang kita udah ada di bagian penumpang belakang. Oke teman-teman, untuk posisi joknya ini tadi masih setelan saya ya, belum dirubah ya. Kalau dengan saya sebagai penumpang di belakang, luas banget. Gak tahu nih berapa jari teman-teman. Ya mungkin kalau lebih tinggi dari saya, tetap sih setahu saya memang Sirion ini terkenal dengan baris duanya yang luas seperti itu. Ya jadi kalau saya sendiri di bagian penumpang pasti sangat nyaman. Nah untuk di bagian headnya atau kepalanya lumayan masih tinggi. Oke. Dan joknya juga menggunakan bahan fabric yang tipe R sendiri. Di sini sudah dilengkapi dengan hand grip atau handle pegangan tangannya. Ya. Nah, di bagian belakang sama seperti yang tadi di sebelah sana, dia udah bisa ada gantungan. Nah, ini juga udah ada buat naruh tas atau naruh bawa belanjaan nih, gitu teman-teman. Oke. Untuk buka bagasinya ada tombol atau seperti karet cantelan gitu, tinggal kita angkat. Oke, bisa dilihat sobat Gasin. Dari sini sebetulnya ada tempat boneka atau rak sepatu atau apa lah ya. Nah, ini cukup luas untuk bagasinya. Mungkin kalau untuk buat bawa koper bisa masuk 2 koper ukuran medium. Atau kalau misalkan teman-teman bawa belanjaan lumayan banyak, lumayan banget, muat banget, luas banget kok. Nah, kita coba lihat ke bagian ban serepnya. Untuk ban serepnya sendiri di sini sudah full size ya. Jadi kalau kebanyakan kan mobil-mobil 200 jutaan itu kan peleknya kaleng. Di sini sudah menggunakan pelek full size. Top banget sih. Nah, kalau untuk dari segi yang tadi saya bilang dari jok, untuk jok sendiri dia di sini untuk ngebukanya. Oh, ini bisa 60-40. 60 melipat yang kanan kirinya ya. Nah, kalau mau dua-duanya kita dorong buka seperti ini. Jadi mungkin kalau misalkan nggak kepakai, lagi mau bawa barang-barang lumayan besar, oke banget. Oke, saat ini kita sudah berada di dalam Daihatsu Sirion. Apa sih pandangan pertama gue dengan Daihatsu Sirion ini setelah mencoba berkendaranya? Satu yang gue rasa, ini mobil enak sih ya, enak. Ya setirnya juga rasa berkendara setirnya memang agak berat, tapi kalau udah dibawa kenceng, apalagi di atas kecepatan 60 sampai 80, stabil banget ini mobil. Mobil stabil. Ya karena gue ada beberapa coba review beberapa mobil atau berkendara bawa beberapa kendaraan mobil, rata-rata kalau dibawa kecepatan di atas 60 sampai 80 agak ngebuang tuh kalau udah ada polisi tidur. Tapi ini enggak. Dan kalau dibawa di jalur kosong di tol kecepatan 100 sampai 140, gue rasa ini worth it banget sih ini mobil. Untuk dari segi berkendaranya ya, dari kecepatannya. Nah, kalau dari segi duduknya, joknya ya ini karena ada seat adjuster, bisa naik turun. Posisi berkendara pandangan gue tuh luas banget ke depan, enak banget sih. Jadi nggak mengganggu ya yang blind spotnya atau apanya, posisi di kanan kirinya itu dapet banget sih ya. Nah, apalagi sih yang gue rasa saat berkendara di Daihatsu Sirion ini, berasa kayak mobil mewah sih. Ya dibilang mewah, tapi kan harganya 200 jutaan ya. Tapi oke sih. Ya dari segala fiturnya ya mungkin tadi udah kita bahas, ada Apple CarPlay, Android Auto,
AC-nya juga udah digital. Apalagi ini yang berasa di kaki gue enak apa nih? Dia AC-nya bisa sembur ke kaki, jadi dingin, nggak berasa panas kaki gue. Nah, untuk dari segi berkendara, penilaian dari tim Gasin Auto untuk Sirion sendiri skala 1 sampai 10. Kalau dari gue pribadi, ini mobil sih 8,5 lah ya, 8 lah ya, oke banget nih. Ini mobil nggak limbung, stabil. Ya, ini mobil sih stabil. Nah, kalau misalkan dari lewat speed bump, lewat polisi tidur, yang tadi gue bilang nggak ngebuang. Ada beberapa mobil yang di saat dibawa kenceng lewat polisi tidur lo agak ngebuang. Ini mobil sih nggak, aman-aman aja. Kalau dari suspensinya, rasanya sih hampir kayak lu naik mobil sedan mungkin ya. Hampir kayak bawa mobil sedan, karena city car hatchback mungkin bisa dibilang ini mobil. Beda lah ya kalau lu bawa SUV, MPV, nggak beda feel. Tapi kalau misalkan dari Sirion sendiri, ini suspensinya cukup nyaman. Oke, kita akan coba responsif seberapa oke guys, ini mobil responsif guys ini untuk dibawa ke boot. Kita coba ya ngebut ya. Karena kan tadi kalau kita lihat mesinnya 1300 dengan torsinya lumayan besar sama PH-nya. Kita coba ya. Oke, udah masuk 100. Oh. Kita coba lagi. Sangat membuat happy. Wow. Ya, di luar excited lah gue ya, di luar perkiraan gue lah ya untuk ini mobil dibawa kencang 140 160 oke banget nih mobil nih. Mantep. Boleh lah teman-teman kalau mau coba test drive nanti langsung ke kontak sales Daihatsu-nya. Oke banget. Oke sobat Gasin, kita sudah selesai untuk review dari interior, eksterior, dan berkendara di Daihatsu Sirion ya. Jadi kita mau mengucapkan terima kasih kepada Astra Daihatsu BSD ABC karena telah meminjamkan kita Daihatsu Sirion ya. Bagi teman-teman yang mau kita coba review unit unit lain lagi, boleh komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ataupun bunyikan loncengnya ya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita maupun TikTok kita di gasin.auto. Sekian, terima kasih. Sebentar, Wo. Kita ulas lebih lanjut. Kita ekspres. Udah nggak apa-apa, lanjut. Bentar, Wo. Cut, Wo. Excited lah gue. Gitu kan?